Selebtuber, kalau biasanya perceraian artis cuma berakhir di meja sidang, kali ini ceritanya malah makin panjang setelah resmi berpisah. Sedikit demi sedikit, Ruben Onsu mulai membuka cerita yang selama ini ia simpan rapat. Mulai dari cerita soal CCTV di rumah, pertengkaran yang katanya cuma gara-gara tanggal hotel, orang tua yang sampai memilih pergi dari rumah karena sakit hati, sampai keputusan Bertrand Peto alias Onyo yang kini memilih tinggal bersama Ruben. Di sisi lain, Sarwenda juga akhirnya angkat bicara. Ia mengaku selama 11 tahun menjalani rumah tangga merasa tertekan dan lebih banyak memendam semuanya sendiri. Waduh, kalau kedua belah pihak sudah mulai buka suara seperti ini, publik pun langsung terbelah menjadi dua kubu. Dalam siaran live terbaru, Ruben Onsu terlihat jauh lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah pengakuannya soal CCTV di rumah yang awalnya dikeluarkan Ruben dan kembali dikeluarkan Sarwenda dalam versi panjang. Dalam video tersebut, Ruben menceritakan sebuah pertengkaran yang menurutnya berawal dari hal yang sangat sederhana. Semuanya hanya karena permintaan mengganti jadwal hotel karena rumah yang mereka tempati sedang direnovasi dan Ruben memilih menempatkan istri dan anak-anaknya di salah satu hotel mewah di Jakarta. Hal yang terlihat sepele tetapi justru berubah menjadi pertengkaran besar. Ruben menyebut kejadian itu sebagai salah satu contoh bahwa komunikasi mereka memang sudah lama tidak berjalan dengan baik. CCTV itu dia datang ke toilet, kita lagi boker, dia mau pindah hari, jadi itu kan udah lagi mau pindah-pindahan tuh. Nah selama rumah belum jadi minta transit dulu. Ya udah gue taruh di Ritz-Carlton. Ya lu bayangin tuh Ritz-Carlton lu taruh sebulan keluarga lu bayangin tuh Ritz-Carlton. Ya gue taruh yang di apartemen Ritz-Carlton 3 kamar. Nah dihitung deh tuh, cari di Google. Tuh situ. Nah dia mau pindah hari. Gue bilang tunggu dulu. Kan pindah hari hotel itu bukan kayak kos-kosan temen gue. Tanya dulu bisa atau enggak gitu loh. Maksudnya harinya dia minta dipindah, gue lupa dimaju apa dimundurin gitu. Pokoknya pindah. Nah karena gue bekas pegawai hotel ya gue tau lah regulasi hotel gitu. Gue marah, gue semua marah meledak. Nah gue pergi itu karena menghindar. Dia mau nahan gue, tangan gue diem aja, gue nggak mau lakuin kekerasan, diem aja. Tapi ibunya baik tuh, ibunya baik, bener ibunya yang nyuruh gue sabar. Dah. Dia ngomong dia nggak mikir gue trauma ngeliat begitu. Ya saya udah nggak mau itu, udah. Lu udah ngancurin harga diri gue di depan anak gue lo. Ya. Jadi kalau dibilang dia sendiri, nggak sendiri, itu mah adiknya masih di situ. Nggak mungkin sendiri udah. Nah, gua ngomong di TV aja gue saring-saring, masih gue puji-puji nama dia. Sebenarnya dia mah nggak begitu. Gue masih begitu tuh gue ngomongnya. Si iya banget dia. Selain itu, Ruben pun mengatakan soal isu diduga HIV serta alasan dia meninggalkan rumah hanya untuk menghindar dan selama 11 tahun Ruben selalu meminta maaf apapun yang terjadi. HIV. Lah itu Tania lahir dari mana? Mau gue kasih tahu titik-titik rumah gue nggak berhubungan di mana? Demi mencuri perhatian si laki kali ya, dia begitu ya, gue kagak ngerti. Baru kalau udah 11 tahun baru itu bener yang sesungguhnya. 6 bulan capek, gimana sih ceritanya? Jadi dulu bukan tertekan. Ya, ketika lu mau oplas, gue bukan tertekan. Gue mengingatkan, gak usah lah, kamu udah cantik kok, begitu. Pujian waktu masih menikah. Gak usah lah, ya bener kan, diajarin yang bener. Jadi ketika dia, pada saat abis dia oplas, terus tiba-tiba gue ngomong, ya, habis dia oplos dia bilang katanya, ya selama ini ditahan-tahan dia pakai daster, dia pakai ini, ya kita kan ngajarin yang bener. Gimana sih? Dari
zaman gue sebelum muslim juga gue kasih tahu, bajunya kalau bisa jangan begitu deh, mendingan gini, kita kasih tahu. Ayo lo, ayo lemes, gue bilang ayo lo, ayo nikmati NPD junjungan lu. Tuh ngomong berubah-berubah, kadang A, kadang B, kadang C. Dikasih tahu. Jadi bukan dilarang-larang ya dipakai daster, pakai ini, kayak ini. Itu tandanya dengan hal yang simpel gitu aja laki lu suka. Begitu maksudnya, bukan dilarang-larang. Mana bisa dilarang dia. Aneh lu. Mic mati ini. Ya jelas kalau gue mah nggak sengaja gue. Kalau gue mau ngomongin gue begini, kalau gue lagi mic mati itu tandanya ngomongin internal yang nggak perlu mesti gue dipublish gitu loh. Tuh, para junjungannya denger no. Cong lo, ya, udah, biar cepet deh lu, biar cepet deh sana deh. Udah gue bilang kawin, cepet lu kawin deh, jadi nggak uring-uringan lo. Apakah benar itu bukan anak? Hal ini mencuat berawal dari ucapan Sarwenda di podcast Densu mengenai kesehatan Ruben. Lalu muncul cerita lain yang tidak kalah mengejutkan. Ruben mengaku orang tuanya pernah memilih meninggalkan rumah. Alasannya mereka merasa sakit hati karena ucapan Sarwenda. Sama bapaknya aja dilawan. Tanya dong. Mak bapaknya pernah ninggalin rumah karena sakit hati sama ucapannya. Gue nenangin. Nah dia berantem sama adiknya, gue nenangin. Gue yang persatukan lagi. Ini yang baru ya? Nggak mau dibilang menghasut ya udah. Dalam siaran live-nya juga Ruben mengatakan bahwa kalau Sarwenda merasa tertekan itu bohong. Bahkan Ruben mengingatkan untuk tidak melakukan operasi plastik karena dinilai Sarwenda sudah cantik. Jadi dulu bukan tertekan. Ya, ketika lo mau oplas, gue bukan tertekan. Gue mengingatkan, nggak usah lah, kamu udah cantik kok, begitu. Pujian waktu masih nikah. Nggak usah lah, ya bener kan dia ajarin yang bener. Jadi ketika dia pada saat abis dia oplas, terus tiba-tiba gue ngomong, ya, abis dia oplas dia bilang katanya, ya selama ini di tantangan dia pakai daster, dia pakai ini, ya kita kan ngajarin yang bener. Gimana sih? Dari zaman gue sebelum muslim juga gue kasih tahu, bajunya kalau bisa jangan begitu deh, mendingan gini, kita kasih tahu. Ayo lo, ayo lemes, gue bilang ayo lo, ayo nikmati NPD junjungan lu. Tuh ngomong berubah-berubah, kadang A, kadang B, kadang C. Dikasih tahu. Jadi bukan dilarang-larang ya dipakai daster, pakai ini, kayak ini. Itu tandanya dengan hal yang simpel gitu aja laki lu suka. Begitu maksudnya, bukan dilarang-larang. Mana bisa dilarang dia. Aneh lu. Mana bisa dilarang. Lalu bagaimana dengan Onyo? Nah, ini juga menjadi perbincangan hangat. Bertrand Peto kini diketahui tinggal bersama Ruben. Keputusan itu diakui sebagai keinginannya sendiri setelah berbicara dengan sang ayah. Lu ribut sama netizen, lu ini, lah gue ngomong mah meluruskan dengan apa yang lu omongin. Lu gak pernah teriak-teriak ya gue kasih tahu. Lu gak berulah juga gue kagak berulah. Dari gue cerai, bikin konten ini, konten itu, ayo lo, artis ini datang ngomong begini, ngomong begitu lah, itu orang temen gue. Lu ceritain ya bi aneh. Mesti gue ceritain yang sebenarnya, kenapa Onyo keluar dari rumah. Hah? Iya. Mesti gue ceritain. Harganya turun juga kok.
Sampai fanbase. Lu ajakin meeting. Jadi waktu nama si itu. Sampai lu suruh ganti nama. Ih, na'udzubillah min dzalik, amit-amit. Gua tanya, lu si Onyo sekolah, pernah gak lu ngantor? Yang ada lu kesel mulu sama Onyo. Jadi bukan ribut gara-gara Onyo. Anak bisa jadi tantrum, ya gara-gara siapa pembisiknya? Hah? Gara-gara siapa pembisiknya? Meski begitu, media sosial langsung dipenuhi berbagai spekulasi. Ada yang mengkaitkannya dengan kondisi rumah tangga Ruben dan Sarwenda. Bahkan muncul rumor bahwa Sarwenda tidak menyukai Onyo. Namun hingga saat ini rumor tersebut belum pernah terbukti. Sebaliknya nih guys, Onyo masih tetap memanggil Sarwenda dengan sebutan Bunda dan bahkan mendoakan yang terbaik untuknya. Artinya, hubungan mereka di depan publik masih terlihat saling menghormati. Meski keputusan tempat tinggal Onyo terus menjadi bahan perbincangan. Ramainya kabar ini membuat kolom komentar langsung dipenuhi berbagai pendapat. Dari gesturnya kayaknya marah banget ya, jengkel banget loh ini, tapi versi soft jadinya begini. Namun dijawab sama netizen yang lain, bukan versi soft sih menurutku, lebih ke males. Udah males dan muak bin lelah ngadepin mantan. Namun ada juga netizen yang menjelaskan maksud Ruben di live tersebut. Yang dipermasalahkan cuma tentang hak anak bersama Ruben, tapi pihak sana framing kemana-mana. Dan pihak RO punya hak jawab dengan framing pihak sana, karena udah melebar kemana-mana. Bisa jadi pihak sana sengaja untuk melebarkan angkat isu sana-sini supaya netizen lupa sama hinaan dan pernah mengatakan RO di publik dengan cong. Sampai sekarang baik Ruben maupun Sarwenda sama-sama mulai menyampaikan versi cerita mereka masing-masing. Tetapi publik tentu masih bertanya-tanya, apakah semua pengakuan ini akan berhenti sampai di sini atau justru masih ada cerita lain yang selama ini belum pernah terungkap ke publik. Kalau menurut kalian nih, siapa yang menurut kalian paling berhasil menjelaskan versi kepada publik? Dan apakah keputusan Onyo tinggal bersama Ruben murni karena pilihannya sendiri atau ada cerita lain yang belum terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi karena kami akan terus menghadirkan update terbaru seputar dunia selebritis hanya di Selebtube TV.